Baik, sebenarnya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama adalah saya sebagai Muhammad Sobuzaki dengan NIM 2316050025 dan teman Saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2416050010. Saya Estiananta dengan NIM 2316050016. Saya Nur Aslia Pasaribu dengan NIM 2316050012. Saya Vivi Elma Octavia dengan NIM 2316050021. Saya Rahmat Tiara dengan NIM 2316050026. Saya Muhammad Faris Regar dengan NIM 2416050017. Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana membuka rekening secara online di 3 bank syariah Indonesia. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami proses membuka rekening digital yang mudah dan praktis tanpa harus ke kantor cabang. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana sih langkah-langkah dalam membuka rekening secara online pada bank syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu teman-teman langkah-langkah dalam pembukaan rekening di Bank BSI. Nah, teman-teman harus tahu nih, kalau Bank Syariah Indonesia tidak menggunakan aplikasi BSI Mobile lagi, tetapi Bank Syariah Indonesia telah mengganti aplikasi tersebut menjadi aplikasi Bion. Nah, setelah teman-teman mendownload aplikasi Bion, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Nah, setelah teman-teman buka, teman-teman akan melihat tampilan seperti yang di samping saya. Nah, karena pada tema kali ini saya akan mengajari teman-teman bagaimana langkah-langkah dalam pembukaan rekening, maka teman-teman tinggal pilih untuk belum punya rekening, seperti yang di samping. Setelah teman-teman klik itu, maka akan keluar tampilan seperti yang di samping saya. Nah, di sini aplikasi Bion akan memberikan teman pilihan, ada 2 pilihan. Yang pertama itu pilihan tabungan wadiah dan pilihan tabungan mudharabah. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu nih apa sih itu wadiah dan apa sih itu mudharabah. Nah, wadiah itu adalah tabungan bebas biaya admin dan tabungan mudharabah itu adalah tabungan yang memakai biaya admin atau pada bank syariah itu biasanya disebut dengan bagi hasil. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah teman-teman memilih, misalnya nih teman-teman memilih tabungan wadiah, selanjutnya akan nampak tampilan seperti yang di samping saya. Nah, tampilan ini akan memperlihatkan kepada teman-teman tentang produk yang teman-teman pilih, seperti contohnya wadiah. Nah, dia akan menampilkan tentang produk dan syarat dan ketentuan yang teman-teman harus tahu dalam tabungan wadiah. Nah, selanjutnya teman-teman klik untuk membuka tabungan. Nah, setelah teman-teman klik, maka akan terlihat tampilan seperti ini, di mana teman-teman harus mengisi nama panggilan teman-teman dan nomor handphone teman-teman sendiri. Nah, setelah teman-teman isi, maka akan ada verifikasi nomor handphone, di mana setelah teman-teman memasukkan nomor handphone teman-teman, maka akan datang SMS untuk memberikan verifikasi bahwasanya itu benar-benar nomor telepon teman-teman. Nah, silahkan diisi dan dilanjutkan. Nah, selanjutnya adalah memasukkan alamat email seperti yang tampilan di samping. Teman-teman wajib mengisi email teman-teman sendiri. Nah, setelah itu sama seperti nomor handphone, teman-teman juga harus memberikan verifikasi dari email teman-teman sendiri. Nah, seperti tampilan di samping, teman-teman tinggal mengisi verifikasi karena verifikasi itu juga akan dikirim lewat email. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus verifikasi KTP seperti yang di samping. Teman-teman harus men-scan atau memfoto KTP asli teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman akan dilihatkan seperti tampilan di samping, yaitu pembuatan password, di mana teman-teman harus membuat password yang berfungsi untuk keamanan akun teman-teman. Nah, password tersebut itu minimal 8 karakter, di mana teman-teman harus menyertakan huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka. Setelah teman-teman membuat password, maka langkah selanjutnya teman-teman akan melihat tampilan seperti yang di samping, yaitu adalah informasi pribadi, di mana teman-teman wajib mengisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, dan informasi tambahan seperti agama, status perkawinan, dan lain-lain. Setelah itu, teman-teman wajib mengisi apa pekerjaan teman-teman saat ini. Seperti tampilan di samping, karyawan, wira swasta, ibu rumah tangga, pelajar, dan pensiunan. Teman-teman wajib mengisi sesuai data teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan melihat tampilan seperti yang di samping, di mana teman-teman akan ditanya di mana tempat tinggal
atau alamat teman-teman saat ini. Teman-teman tinggal meng-on-kan untuk alamat domisili sama dengan KTP. Nah, selanjutnya teman-teman harus mengisi informasi lebih jauh dari penghasilan dana yang akan teman-teman peroleh, seperti sumber dana, nama penyumbang dana, dan lain-lain. Nah teman-teman, setelah teman-teman mengisi biodata teman-teman dengan baik, maka teman-teman harus mengkonfirmasi data tersebut. Teman-teman bisa melihat atau memeriksa data-data yang telah teman-teman isi. Jika sudah benar, maka teman-teman konfirmasi data dengan mengklik ya sudah benar. Nah teman-teman, jika teman-teman sudah mengklik ya sudah benar seperti yang di samping ini, maka artinya teman-teman sudah memiliki atau membuka rekening secara online di Bank Syariah Indonesia. Kurang lebih seperti itulah langkah-langkah yang dapat saya berikan kepada teman-teman dalam pembukaan rekening secara online di Bank Syariah Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan terkait aplikasi Beyon atau BSI, di mana aplikasi ini sering banget ada masalah waktu mau login, misalnya kode OTP nggak masuk atau verifikasi wajah nggak sukses. Jadi bikin kita harus ulang terus sampai bosan. Jadi kalau jaringan internet lagi nggak bagus, aplikasi jadi lemot, susah banget buat login atau transaksi. Kadang aplikasi ini tuh error atau tiba-tiba keluar sendiri pas lagi dipakai, bikin nggak nyaman. Kalau ada masalah, customer service-nya kurang cepat dan responsif. Jadi kita tuh harus nunggu lama banget buat dapat solusi. Ini saran supaya login ke aplikasi makin mudah, BSI itu perlu bikin sistem verifikasi OTP dan face recognition-nya jadi lebih stabil supaya nggak sering gagal kayak sekarang. Aplikasi harus bisa jalan lancar meskipun jaringan internet nggak top, jangan mudah error atau nge-lag. Customer service-nya harus lebih cepat tanggap dan membantu kalau ada masalah login atau error. Kasih informasi yang jelas kalau aplikasi lagi maintenance atau ada gangguan, terus usahakan gangguan gak lama. Intinya BSI bisa bikin aplikasi dan proses loginnya jadi gampang dan gak ribet, biar kita tuh nggak stres dan bisa transaksi dengan lancar terus. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasi BSI ini? Mana aplikasi BSI ini memudahkan banget buat kita transaksi kayak cek saldo, transfer, bayar tagihan, bahkan beli emas secara online. Bisa dipakai di mana-mana dan kapan saja tanpa antri ke bank atau ATM. Aman karena pakai password dan PIN khusus, plus ada notifikasi kalau ada aktivitas di rekening. Jadi kita bisa tahu langsung kalau ada yang mencurigakan. Layanan ini tuh cocok banget buat yang pengen praktis dan hemat waktu, apalagi buat yang sibuk dan nggak suka ribet harus ke bank fisik. Fitur di aplikasi cukup lengkap, termasuk fitur Islami yang sesuai sama prinsip syariah, jadi nyaman buat pengguna yang butuh layanan perbankan syariah. Adapun kekurangan dari aplikasi BSI ini karena fiturnya banyak, kadang aplikasinya terasa ribet dan kurang simpel, bikin bingung buat yang nggak terbiasa atau baru pertama kali pakai. Jadi kadang-kadang aplikasi ini tuh suka error atau lemot, terutama saat banyak yang pakai bersamaan atau jaringan internet lagi nggak bagus. Masih ada biaya administrasi dan syarat saldo yang minimum, jadi nggak benar-benar bebas biaya kayak beberapa ke bank digital yang lain. Buat yang nggak terlalu paham teknologi, butuh waktu belajar dulu karena beberapa fitur agak rumit. Jadi intinya aplikasi BSI ini memudahkan transaksi dan aman dipakai kapan saja, tapi butuh perbaikan buat bikin aplikasi jadi lebih sederhana dan lancar tanpa gangguan supaya semua kalangan bisa nyaman dipakai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Nur Aslia Pasaribu, bisa dipanggil Ya. Aku mau sharing tentang pengalaman aku waktu buka rekening secara online di Bank Mega Syariah lewat aplikasi M Syariah. Langkah pertamanya, kita buka Play Store dan cari aplikasi M Syariah. Pastikan yang logonya warna merah seperti ini dan tulisannya Mega Syariah dan penerbitnya di PT Bank Mega Syariah. Setelah aplikasinya keinstal, kita klik terus di halaman awal, kita pilih menu buka rekening. Di situ kita bisa pilih jenis tabungan. Kita pilih yang tabungan reguler supaya bisa dipakai untuk kebutuhan umum seperti transfer atau nabung biasa. Selanjutnya, kita isi data diri sesuai KTP seperti nama lengkap, NIK, tanggal lahir, nomor HP, sama email aktif. Terus ada bagian buat foto KTP sama selfie sambil pegang KTP-nya. Nah, setelah itu datanya langsung diverifikasi otomatis sama sistemnya. Langkah berikutnya, kita langsung dapat nomor rekening baru dan nomor CHF-nya. Terus disuruh buat user ID dan PIN transaksi.
Setelah itu rekeningnya resmi aktif dan bisa langsung dipakai buat transaksi. Kalau sudah aktif, kita langsung pakai fiturnya mulai dari transaksi, top up e-wallet, bayar tagihan, sampai sedekah atau zakat. Nah, itu tadi cara pembukaan rekening secara online di Bank Mega Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestenanta dengan NIM 2316050016. Di sini, saya akan menjelaskan apa saja kendala yang saya alami dalam melakukan registrasi di Bank Mega Syariah. Nah, yang pertama, kesalahan dalam menginput nomor HP. Kesalahan dalam menginput nomor HP dapat menyebabkan kode OTP tidak dapat terkirim. Ini dapat disebabkan oleh nomor HP yang tidak aktif atau tidak tercantum di dalam sistem Bank Mega Syariah. Nah, yang kedua, kesalahan dalam menginput data. Ketika kita salah dalam menginput data, seperti nama, nomor KTP, dan tanggal lahir, dan data-data pribadi lainnya, maka kita tidak dapat melakukan registrasi di tahap selanjutnya. Nah, yang ketiga, gangguan koneksi internet. Ketika terjadi gangguan koneksi internet saat kita melakukan registrasi, maka kemungkinan registrasi bisa terjadi error atau gagal. Jadi, sebelum kita melakukan registrasi, pastikan koneksi internet dalam keadaan stabil. Nah, kritik untuk Bank Mega Syariah yaitu kurangnya panduan registrasi yang mudah diikuti. Panduan registrasi kadang hanya berbentuk petunjuk umum saja. Kurang adanya gambar dan screenshotan yang jelas tentang prosedur-prosedur apa saja yang wajib diikuti. Sehingga orang awam yang kurang pemahaman mengenai teknologi kesulitan dalam melakukan registrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembukaan rekening tabungan online pada Bank BTN Syariah. Yang mana pada kesempatan di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah ataupun persyaratan apa saja yang akan dibutuhkan dalam pembukaan rekening tabungan tersebut. Baik, langkah pertama itu adalah seperti di atas ini. Kalian dapat mendownload aplikasinya itu terlebih dahulu pada Play Store. Kemudian yang kedua, setelah kalian membuka aplikasi tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti di atas ini. Kalian dapat mengklik saya belum memiliki rekening. Lalu langkah yang ketiga yaitu seperti di atas ini. Nanti akan muncul tampilan itu, yang mana pada tampilan itu terdapat informasi pembukaan rekening. Yang mana informasinya itu berisikan langkah-langkah pembukaan rekening. Kalian dapat terlebih dahulu membacanya sebelum kalian ingin membuka rekening baru. Kemudian di bawah itu bisa dilihat yang warna biru. Kalian bisa mengklik buka rekening baru. Langkah selanjutnya yaitu yang keempat. Nanti akan muncul juga tampilan seperti di atas ini. Kalian bisa mengklik pilih produk. Silakan pilih produk yang ingin kalian pilih. Langkah kelima yaitu seperti di atas ini, yaitu akan muncul tampilan syarat dan ketentuan. Disarankan untuk terlebih dahulu membaca semua syarat ataupun ketentuan yang ada pada aplikasi tersebut. Setelah kalian membaca syarat dan ketentuannya itu, kalian dapat mencentang seperti yang di atas tersebut. Langkah yang keenam yaitu selanjutnya itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu informasi dasar yang mana berisikan email dan juga nomor telepon. Kalian dapat mengisi itu terlebih dahulu sebelum melanjut ke step berikutnya. Selanjutnya itu adalah unggah dokumen, yang mana di dalamnya itu kalian disuruh mengunggah IKTP, NPWP, terus foto selfie, dan juga kalian disuruh untuk menulis tanda tangan secara online. Next, selanjutnya itu nanti akan muncul tampilan ini, yang mana tampilan ini itu adalah informasi personal. Kalian akan diminta untuk mengisi data pribadi kalian sebelum melanjutkan pada step berikutnya. Next, langkah selanjutnya itu nanti kalian akan diminta untuk mengisi seperti gambar di atas ini, yaitu registrasi e-channel. Kalian akan diminta untuk mengisi data pribadi juga. Lalu setelah kalian mengisi data pribadi itu, nanti kalian akan diminta juga untuk membuat PIN agar saat kalian login ke aplikasi tersebut, kalian bisa mengaksesnya menggunakan PIN yang telah kalian buat sewaktu kalian mendaftar untuk pembuatan rekening tabungan online tersebut. Sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmat Tiara. Di video kali ini, saya akan sedikit memberikan kritik dan saran saya mengenai pembukaan rekening di aplikasi BTN Syariah secara digital.
pada saat pembukaan rekening di aplikasi BTN Syariah secara digital, masih terdapat beberapa kendala, yang dimana kendala yang pertama yaitu proses verifikasi data yang lama. Yang kedua, tampilan aplikasi yang sulit untuk dimengerti sehingga dapat membingungkan bagi pengguna baru untuk membuka rekening di aplikasi Bank BTN Syariah. Dan juga layanan yang diberikan oleh aplikasi Bank BTN Syariah itu lambat untuk merespon jika terjadi masalah seperti verifikasi gagal atau error pada aplikasi pada saat pembukaan rekening di Bank BTN Syariah secara digital. Baik, selanjutnya saran. Saran yang saya berikan kepada Bank BTN Syariah yaitu Bank BTN Syariah sebaiknya lebih menyederhanakan proses verifikasi atas penyelenggaraan digital, memperbaiki tampilan aplikasi supaya lebih mudah dipahami dan meningkatkan kecepatan respon layanan pelanggan. Dan perlu adanya transparansi awal agar nasabah lebih nyaman dan percaya menggunakan layanan digital di Bank BTN Syariah sehingga lebih mempermudah bagi nasabah baru untuk membuka rekening bank syariah di Bank BTN Syariah secara digital. Nah, secara keseluruhan, membuka rekening itu lewat mobile banking ketiga bank ini lebih praktis dan hemat secara waktu. Tapi pengalamannya itu secara nyata masih sering terhambat oleh masalah-masalah tentang verifikasi dan antarmuka aplikasi. Jadi intinya itu kalau kamu menyiapkan eKTP secara rapi dan secara pencahayaan bagus untuk selfie KTP maupun KTP-nya dan sabar sedikit saat tentang verifikasi, maka mayoritas proses bisa selesai dari rumah. Namun tiap bank juga punya kekhasan dan kelemahan yang layak untuk dicatat. Nah, kita akan membahas tentang fitur khusus tiap bank dan kendala-kendalanya. Yang pertama adalah fitur khusus dari bank. Dari pihak Bank Mega Syariah, dia berpengalaman pada relatif cepat jika verifikasinya itu berjalan mulus. Dan ini cocok untuk yang pengen prosesnya itu simpel tanpa banyak interaksi antara orang. Sedangkan BTN Syariah, prosesnya itu terstruktur dan jelas secara langkah, dan ini cocok untuk pengguna yang suka petunjuk secara bertahap. Dan sedangkan BSI itu secara feeling itu secara lebih modern dan cepat. Dan bila dokumennya itu sinkron, maka ini akan cocok untuk pengguna yang ingin prosesnya itu penuh digital dan cepat. Dan sedangkan kendalanya itu ada beberapa, yaitu tentang verifikasi KTP dan selfie yang sering bermasalah, baik itu dari pencahayaannya, fokus kameranya, dan live check yang bisa gagal berkali-kali. Dan ada juga masalah tentang antarmuka aplikasi yang membuat beberapa pengguna itu bingung. Dan ada juga masalah tentang penjelasan ataupun alasan dari penolakan verifikasi ini sering kurang jelas, sehingga penggunanya itu tidak tahu harus melakukan tindakan bagaimana. Dan ada juga kayak respon layanan pelanggan yang memberikan atau dukungan yang tergolong lambat ketika penggunaan itu terhambat di tengah-tengah proses pendaftaran. Dan ada juga tentang kurangnya transparansi biaya atau persyaratan setoran pada awal tahap pendaftaran tersebut. Nah, dari ketiga bank ini mana yang baik? Nah, jadi dari ketiga bank ini tidak ada yang lebih baik, karena dari masing-masing bank ini memiliki kelebihannya baik dalam situasional, yang dimana dari pihak BSI dia tergolong dengan cepat dan modern, sedangkan Bank Mega Syariah itu lebih praktis dalam verifikasi lancar. Dan BTN Syariah ini dia mempunyai struktur yang jelas. Jadi kalau kamu mempertimbangkan yang mana yang lebih cocok, itu tergantung keinginan dirimu, yang dimana kalau misalnya mementingkan kecepatan digital, maka BSI lebih cocok denganmu. Sedangkan Mega Syariah ini kalau kamu membutuhkan panduan langkah demi langkah yang lebih jelas. Dan BTN dia mempunyai struktur yang jelas bagaimana penjelasan dalam perbankan di pihak BTN itu. Jadi semuanya memiliki kelebihan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Mungkin sekian, terima kasih.
Demikianlah video tutorial pembuka rekening secara online di 3 bank syariah Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai tabungan digital dengan cara yang mudah dan aman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu memilih layanan terbaik yang sesuai kebutuhan. Bye-bye.